Kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Pahang. Ustaz, saya tertarik dengan pembahasan tatkala ruh bertemu jasad kembali dalam penafsiran surat At-Takwir. Kenapa agak susah menghafalkan surah itu? Mohon Ustaz dapat memberikan penjabaran ulang sekiranya dapat menjadi renungan tazkirah malam ini membuat saya dan keluarga. Baik, surat At-Takwir yang dimaksud ini adalah pada ayat wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh-roh itu kalau dalam terjemahan dipertemukan kembali. Zuwijat sebetulnya zawwaj, kata zawwaj perkataannya artinya seperti orang menikah yang jadi berpisah kemudian mengikat kembali menjadi satu. Ya, jadi eh, apa yang dimaksud pada dengan roh yang dipertemukan kembali dengan jasad-jasadnya, dan wabil khusus surat ini bercerita tentang apa? Surat ini bercerita tentang kejadian pada hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kengeriannya kejadian pada hari kiamat. Bagaimana Allah gambarkan hancurnya gunung-gunung, langit-langit yang hancur, kemudian juga lautan yang dipanaskan, kemudian juga ruh-ruh yang dikembalikan kepada jasadnya. Maksudnya sebetulnya adalah jadi ruh manusia ini ketika meninggal akan berpisah dengan tubuhnya. Jadi tubuh itu akan hancur, kemudian manusia itu ruhnya itu akan dibawa ke dua tempat. Apakah dia ke tempat yang namanya iliyin atau dia sijin, ya. Kenapa dipisahkan? Ini bergantung kepada ruhnya. Apakah ruhnya orang mukmin maka dia ke iliyin, apabila ruhnya orang yang tidak beriman maka ke sijin. Nah, jadi setelah dibangkitkan lagi semua pada tiupan yang kedua, ya, pada tiupan yang ketiga, ya, tiupan berikutnya lah disebutkannya wa idza nufikha ukhra, pada tiupan yang lain fa idzahum qiyamu yanzurun, maka mereka bangkit dan menunggu, ya. Jadi ini boleh dijumpai di surat Az-Zumar, ya, halaman terakhir sebelum dia habis suratnya. Jadi diceritakan bahwa bangkitnya manusia itu adalah dengan tiupan. Jadi tiupan yang pertama itu matilah semua makhluk, yang tiupan yang kedua matilah semua makhluk, maaf ya. Tiupan pertama hancurlah alam semesta. Jadi bintang-bintang pada berjatuhan, ya, tidak lagi mengikut kepada orbitnya sehingga bertabrak-tabrakan. Kemudian tiupan yang kedua semua makhluk mati, ya. Tapi yang tidak mati cuman ada beberapa makhluk, ya. Yang tidak mati salah satunya adalah malaikat mencabut nyawa. Jadi bahkan malaikat Israfil yang meniup sendiri pun juga akan mati ketika tiupan kedua itu. Nah, baru malaikat pencabut nyawa yang paling terakhir, karena yang mencabut semua nyawa yang makhluk yang hidup adalah malaikat Israel. Barulah terakhir malaikat Israel diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati, ya. Ketika sudah mati maka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dalam kisah surah Az-Zumar juga ini diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dengan kekuasaannya melipat langit dan bumi, ya. Wal ardu jami'an qabdatuh was samawati matwiyatun biyaminih. Bagaimana Allah melipat, ya, langit dan bumi itu diibaratkan dengan, kalau di Al-Quran diceritakan dengan tangan kanan, tapi sebetulnya bukan dengan tangan kanan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan, tidak seperti manusia. Tetapi maknanya adalah begitu mudahnya begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala melipat sesuatu. Artinya menghancurkan, memampatkan, ya, atau melipat-lipat itu perkara yang mudah alam semesta ini, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, diibaratkan bagaimana kalau manusia itu seperti mengerjakan sesuatu dengan satu tangan, berarti dia itu adalah pekerjaan yang mudah untuk dibuat, kan satu tangan. Biasanya kan manusia bekerja dengan dua tangan. Nah, kalau dengan satu tangan berarti pekerjaan itu sangat mudah. Nah, ini ayat ini takwilnya memberikan informasi kabar kepada kita bahwa langit dan bumi itu sangat mudah jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkannya, ya. Jadi
Ketika seperti itu, maka barulah yang terakhir adalah dihamparkanlah ya hari perhitungan ya. Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra ya. Tiupan yang kedua datang. Tiupan yang kedua datang, maka bangkitlah manusia ya, setelah dikembalikan roh itu ke jasad, bangkitlah manusia menunggu hari penghakiman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditiupkan kembali itu tidak semestinya kembali kepada jasad yang asli. Karena hakikatnya jasad itu sudah hancur, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala bentuk jasad itu khas gitu kan untuk pada hari itu. Jadi menurut pendapat beberapa ulama, kita mungkin tidak akan kembali ke casing kita yang lama ya, tetapi mungkin ada satu bahagian dalam tubuh kita yang Allah jaga, yaitu bagian tulang belakang, yang dari situlah akan dibentuk kembali gitu. Ya, tetapi pada hakikatnya manusia itu akan dikembalikan pada kondisi yang mana ia berumur seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi disebutkan kurang lebih 33 tahun ya. Jadi manusia baik yang tua, yang muda, yang kecil ataupun yang matinya dalam kondisi apapun juga akan dikembalikan kepada jasadnya mengikut kepada usianya saat dikira-kira berumur 33 tahun. Tetapi casing ini mungkin tidak sama. Jadi mungkin matanya mungkin tidak sama. Mungkin ada beberapa bagian yang sama. Kenapa tidak sama? Karena pada hari itu kan kita sama-sama tahu menurut hadis bahwa matahari itu didekatkan ke sejengkal dengan kepala kita. Maka jika seandainya itu adalah casing yang sama atau tubuh yang sama, tentunya akan hangus terbakar ya. Kenapa hangus terbakar? Ya tubuh kita saja yang jauh dari matahari beribu-ribu tahun gitu ya, nggak sampai beribu-ribu tahun lah mungkin, tetapi sangat jauh jaraknya dengan matahari. Itu saja rasanya sudah panas apabila kita tidak memakai pelindung kepala di saat hari yang terik, apalagi di yaumil masyar nanti, hari perhimpunan nanti, otomatis akan lebih panas lagi. Nah, jadi casingnya mungkin agak berbeda ya. Sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mungkin agak lebih tebal lah kulitnya. Allahu a'lam bishawab seperti apa tebalnya. Tapi intinya manusia itu akan dikembalikan ke jasadnya dan mungkin rupanya pun akan diserupakan dengan sebagaimana rupanya semasa hidup. Tetapi akan kembali kepada umur yang sama setiap manusia, yaitu kurang lebih seperti pada kisaran 33 tahun ya. Nah, jadi nanti roh-roh itu dikembalikan karena tujuannya adalah semoga supaya manusia itu bisa merasakan lagi gitu kan. Ya, pada hakikatnya ada dikembalikan kepada fisiknya lagi untuk menunggu hari perhitungan. Dan di riwayat yang lain dalam hadis disebutkan juga bahwa manusia saat itu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi SAW mengenai kondisi manusia di padang mahsyar. Lalu Nabi SAW menjelaskan kama qala Rasul, ya saat itu manusia akan dikumpulkan ya, tidak memakai pakaian, artinya telanjang ya, tidak dikhitan ya. Kalau dulu kita sudah dikhitan kemudian kita dibangkitkan tidak dikhitan, maknanya casingnya berbeda, tidak seperti yang lama. Tidak dikhitan kemudian tidak beralas kaki ya, disebutkan juga artinya ya panas, kita bisa bayangkan kan, tidak beralas kaki dan pada umur yang sama. Lalu Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha saat itu yang mungkin berpikiran ya seperti manusiawi pikirannya lah, ya Nabi, apakah tidak malu gitu kan manusia saat itu berkumpul tidak memakai baju sama-sama gitu kan. Lalu Nabi SAW menjelaskan kama qala Rasul, bahwa sesungguhnya urusan perkara di hari itu jauh lebih besar dari sekedar ya perkara-perkara yang lihat, oh ini malu nggak pakai baju gitu, nggak. Saat itu perkara yang akan berlaku lebih besar ya. Kalau tidak percaya, coba banyak kejadian ketika misalnya ada seseorang dalam satu rumah setengah mandi kemudian terjadi kebakaran di rumah itu, maka yang ia lakukan pasti akan melompat dari tempat mandinya dan lari keluar. Tidak lagi dia cari pakaian, yang penting adalah selamat ya, begitu juga.
Ya. Begitu juga kita lihat ketika dulu ya kasus pada Perang Dunia Kedua. Mungkin antum tengok banyak foto-foto sebelum pembantaian para kaum Yahudi yang dilakukan oleh Nazi ya. Itu mereka para perempuan dan anak-anak itu semua ditelanjangi, tidak memakai baju. Ya berkumpul sebelum akhirnya ditembak dan dibunuh. Tidak ada mereka yang sibuk memikirkan kenapa yang ini nggak pakai baju atau sibuk memikirkan aurat orang lain. Karena saat masalah ketakutan saat itu sangat luar biasa. Karena mereka takut akan mati saat itu. Ya, jadi mereka tidak lagi mau berpikir masalah malu tidak malu. Dan begitu juga manusia di hari akhirat nanti. Yang terbayang di mata mereka itu adalah cukup tidak amal saya. Ya, cukup tidak pahala saya. Ternyata yang disampaikan Nabi ini betul. Ternyata siksa neraka ini akan wujud. Bagaimana nasib saya? Nah itu tidak adanya penolong di saat itu, kekhawatiran, sehingga manusia saat itu depresi menunggu. Ya makanya yang turun mereka menunggu dan menunggu itu penuh dengan depresi karena ya menunggu kabar, menunggu apakah akan diletakkan ke surga atau ke neraka. Ya jadi barulah di saat ini para manusia meminta syafaat. Kenapa sudah bertunggu selama 40? Ya, Nabi SAW menyebutkan 40, tapi tidak disebutkan 40 itu 40 hari, 40 minggu, 40 tahun, ya, 40 abad tidak disebutkan. Hanya Nabi SAW menyebutkan 40. Mereka sudah menunggu dengan dalam waktu yang begitu lama, tapi tidak kunjung berlaku pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah panas, ramai di situ kan, gelisah. Akhirnya manusia meminta ya kepada para nabi yang saat itu ada untuk agar nabi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan hari kebangkitan, segerakan pengadilan di hari kebangkitan. Mereka minta kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku tidak berani meminta karena aku dulu melakukan kesalahan kepada Tuhanku. Begitu juga meminta kepada Nabi Musa dan semuanya sampai akhirnya mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad SAW berdoa ya dan akhirnya bersujud dan akhirnya datanglah berlakunya hari perhitungan atau hari penghisapan. Yang inilah yang disebut sebagai syafaatul kubra ya. Jadi syafaat Nabi SAW yang Nabi SAW berikan kepada semua orang walaupun dia tidak beriman agar disegerakannya hari perhitungan. Karena saat itu semua jiwa ya, baik jiwa-jiwa yang beriman ataupun jiwa-jiwa yang tidak beriman itu sama rasa takutnya. Tidak ada yang selamat pada hari itu, tidak ada yang bersenang-senang sudah yakin dia dapat tiket ke surga, tidak ada. Tidak ada satupun. Hatta para nabi pun masih ketakutan. Ya, kalau kita bayangkan para nabi pun seperti itu gitu kan, Nabi Adam tidak berani, apalagi kita yang derajatnya mungkin masih sangat jauh berbanding para nabi. Ya, jadi di surat At-Takwir tadi dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kisah berlakunya hari kiamat, apa yang akan berlaku. Alimat nafsum ma akhdarat ya. Semua manusia nanti akan mengetahui ya apa akan dihadirkan amal-amal mereka. Bahkan di surat Az-Zumar disebutkan waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Nanti akan kami datangkan saksi-saksi dan juga para nabi. Para nabi ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sudahkah kamu sampaikan peringatanku kepada mereka?" "Sudah ya Allah, saya saksinya." Ya. Lalu mereka juga tidak boleh berbohong. Sudah disampaikan, tapi kami ingkar. Jadi ada saksi, yaitu para nabi dan para orang-orang yang memberi peringatan. Jadi tidak bisa lari kita dari berbohong di saat itu. Ya. Jadi dibawakan para saksi, ya para nabi, dan saksinya juga adalah amal-amal ibadah kita juga yang akan dihadirkan ke depan kita sebagai saksi juga. Ya, karena itulah saksi sebenar-benarnya saksi yang merupakan hasil dari perbuatan kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ya, jadi peristiwa itu begitu mengerikan supaya manusia sadar bahwa sesungguhnya hidup ini ada batasnya. Bahwa sesungguhnya apa yang kita nikmati ini akan hilang. Bahwa sesungguhnya apa yang Allah karuniakan kepada kita ini sesungguhnya
harus diupayakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar kehidupan akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Maka carilah dari apa-apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu negeri akhirat, dan jangan lupakan nasib kamu di dunia. Jadi maksudnya adalah apa yang Allah berikan, segala macam rezeki, waktu, lapang, wajah, kekuatan, semua ini harus dioptimalkan untuk akhirat. Dan hadirnya Al-Quran, surat-surat ini untuk mengingatkan kembali manusia. Wahai manusia, ingat, hari ini akan berlaku, akan ada hari kiamat, akan diminta pertanggungjawaban semua amal-amal kamu yang kamu lakukan di dunia ini. Sehingga pesannya begitu singkat tapi padat. Ya, pesannya begitu singkat tapi padat supaya manusia sadar, ya. Sesibuk-sibuknya kamu di dunia ini nanti akan hilang semuanya. Nikmat itu akan putus dan kamu akan berjumpa dengan Tuhan kamu. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu kecuali amal-amal kamu. Jadi manusia diingatkan lagi, karena manusia ini hakikatnya adalah pelupa. Ya, perkataan insan itu dari perkataan nasia, yansa. Apa itu artinya? Artinya lupa. Manusia itu memang tabiatnya lupa. Sehingga turunlah para nabi, turunlah para rasul untuk mengingatkan lagi. Hakikatnya kita hidup ini di dunia sebagai ujian. Hakikatnya kita hidup ini di dunia bukan selama-lamanya. Ingat itu semua. Karena ketika kamu masuk ke dalam kubur, ketika roh ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala wa kasyafna, kami akan hilangkan, ya, tutupan di mata kamu, dan penglihatan kamu saat itu akan wabasaruk syadid. Penglihatan kamu akan kuat pada hari itu. Maksudnya adalah ketika manusia ini hilang rohnya dari tubuhnya, ya, ketika keluar rohnya, maka yang berlaku adalah semua ingatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala hapuskan ketika kita masuk ke dalam rahim ibu kita, itu Allah kembalikan lagi. Ingatan ini adalah ingatan sewaktu kita bersaksi di surga dulu bahwa alastu bi rabbikum, betulkah aku ini Tuhan kamu semua? Qalu bala. Ya, betul, kami bersaksi. Barulah saat itu sudah diambil persaksian, masuk ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Nah, ingatan ini akan dikembalikan oleh Allah selepas ruh ini melewati, lepas dari jasad kita. Ya, makanya disebutkan fabasoruka, maka penglihatan kamu itu akan betul-betul kuat saat itu. Jadi kamu akan ingat lagi perkara-perkara lama. Dan itulah makanya manusia akan merasa depresi, manusia akan menunggu, manusia akan frustrasi. Kenapa? Karena dia leka, karena dia lupa terhadap hakikatnya hidup di dunia ini. Ya, karena hidup itu kan seperti ujian. Kita masuk ruang ujian, tentunya kita tidak membawa buku catatan, tidak membawa buku textbook. Yang kita bawa adalah apa yang kita hafal. Ketika sudah keluar, kita mau mencocokkan jawaban kita buka buku textbook kita buka buku catatan kita, ternyata jawabannya salah. Khawatir kita, nilainya berapa? Lulus nggak lulus? Persis seperti itu. Ketika keluar dari jasad roh ini, maka kita akan sadar, loh, iya benar ternyata. Benar ternyata. Waduh, saya dulu sering tinggal sholat. Saya dulu suka lupa bayar zakat. Saya dulu suka menghardik anak-anak yatim. Masya Allah, gimana nasib saya ini nanti? Dan menunggu nasib di dalam alam barzah sampai ratusan atau ribuan tahun. Nah, lepas di alam barzah masih lagi menunggu nasib di padang mahsyar. Luar biasa frustrasinya manusia. Dan ini berlaku pada semua, yang beriman dan tidak beriman. Yang tidak beriman akan takut. Amalnya jelas kurang, gitu kan. Apakah Allah akan memberikan syafaat? Dan yang beriman takut, apakah masih cukup enggak yang saya buat? Apakah sholat saya sudah cukup? Aduh, seandainya bisa lebih banyak lagi. Apakah tilawah saya sudah cukup? Aduh, seandainya saya bisa hafal Quran dan sebagainya. Karena saat itu tidak ada remedial lagi.
Ya. Jadi tujuan surat-surat pendek di juz 30 ini, contohnya surat At-Takwir, itu untuk mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia pada hakikat dirinya, siapakah engkau, apa tujuan engkau ke dunia ini, dan di mana engkau akan berakhir. Jangan lupakan itu. Ya, itu tujuannya. Makanya Al-Quran disebut sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Dua-duanya. Kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, dan juga peringatan bagi mereka-mereka yang melakukan keburukan. Terus bagaimana cara menghafalnya? Ya, cara menghafalnya tidak ada tips khusus. Yang paling mudah adalah banyak diulang-ulang. Ya. Jadi kalau misalnya agak sedikit bosan mengulang, letih misalnya, kita setel saja murotal, ya. Kita schedule, kita buat jadwal. Katakanlah kita setel, kita mau menghafal surat At-Takwir juz 30. Selama seminggu itu kita putar saja, ya, surat At-Takwir terus. Sekarang kan banyak perangkatnya yang bisa mengulang-ulang. Terus saja kita putar dulu. Jadi cara menghafal tuh ada dua. Yang pertama dengan mendengar. Ya, saya biasanya mendengar ini seperti ini. Mendengar ini agak lebih lama, tapi hafalannya lebih kuat. Dulu saya semasa menghafal surat Al-Furqan dan mendengar itu ada dalam waktu 2 bulan saya mendengar saja. Belum mulai menghafal, mendengar. Ya, setelah mendengar baru menghafal. Nah itu mudah, setelah menghafalnya itu mungkin dalam waktu 1 minggu saja. Tapi dengan mendengar itu luar biasa kuat. Kenapa? Walaupun tidak diulang, dia masih bisa kadang-kadang kita merecover dengan cepat. Ya, itu metode yang pertama. Jadi kalau bosan, ya malas, artinya kita capek, letih, kita dengarkan dulu. Dengarkan dulu selama 1 bulan paling tidak. Setelah mendengarkan baru mulai menghafal. Itu pun juga sama, menghafal itu juga perlu pemanasan, jangan langsung menghafal. Setelah terbiasa mendengar selama sebulan surat yang mau dihafal, maka kita baca dulu. Baca saja dulu. 1 hari itu mungkin kita baca saja selama ya setengah jam lah yang kita mau baca. Kita ulang terus. Ya, kita baca setengah jam setiap hari selama seminggu. Setelah seminggu barulah minggu depannya mulai menghafal. Itu cepat nanti. Itu begitu. Atau metode yang kedua, bisa dengan mulai menghafal langsung. Nah, mulai menghafal juga bukan langsung menghafal, tapi biasanya dengan mengulang. Ya, kalau tips-tipsnya ada yang mengulang 10 kali, ada yang mengulang 20 kali, 30 kali, 40 kali. Ya, kalau kata Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf dalam bukunya ya yang berkenaan dengan menghafal Al-Quran, beliau mengatakan pertama kali sebelum menghafal itu diulang 35 kali. Ya, 35 kali. Saya pernah coba semasa-masa kuliah dulu, saya ulang 35 kali. Tak sampai 35 sudah hafal suratnya. Ya, jadi kadang-kadang begitu. Semasa itu juga mengingat ada juga di Indonesia Quran Tikrar dengan mengulang. Itu juga bisa satu ayat diulang, nanti digabung dengan ayat kedua dan seterusnya. Itu kadang-kadang pada pengulangan ke-40 itu ya, setelah semua itu sampai bawah itu sudah masuk semuanya. Jadi ketika kita mengulang sampai 30 kali pun itu sudah ingat sebetulnya halaman itu. Ya, nggak perlu menghafal lagi. Ya, karena kita mengulang hal-hal yang sama gitu. Dan jangan khawatir suara kita akan habis atau tidak. Bagaimana? Karena pita suara ini biasanya kuat. Jadi perlu dilatih. Kalau pada peringkat awal mungkin awal-awal kita mencoba agak sedikit letih, tapi kita usahakan. Kalau nggak kuat 35 kali ya 10 kali. Ya, tapi ulangnya berterusan. Jadi kalau misalnya kita punya jadwal hari ini, jangan diputus. Tapi sambung lagi minggu depan, besoknya. Dan juga lusa dan seterusnya. Karena yang hafalan Al-Quran itu yang paling penting bukan waktu yang kita berikan dalam satu waktu, tapi bagaimana kita bisa memberikan waktu walaupun dia sedikit tapi konsisten pada periode yang lama. Jadi nggak cuma 2-3 hari ngulangnya, tapi 1-2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu. Ya. Saya dulu menghafal surat Yusuf dengan metode ini juga dalam 2,5 bulan. Ya, padahal katanya surat Yusuf itu susah. 2,5 bulan sampai sekarang masih kuat. Ya, karena saya hafal ceritanya. Jadi banyak caranya. Ada nonton filmnya juga tengok film cerita mengenai Nabi Yusuf dulu supaya paham jalan ceritanya, buka tafsirnya. Mendengarkan juga pertama sebelum mulai menghafal, baru masuk kepada menghafal.
Nah, itu agak lama tapi lebih kuat. Biasanya metode yang pertama dengan mendengar, mengulang, menghafal itu lebih efektif dibanding dengan membaca dan menghafal. Karena eh, yang lebih cepat biasanya yang kedua, tapi yang lebih awet biasanya yang pertama. Ya, jadi kalau menghafal pastikan kita menyediakan waktu yang konsisten. Tidak perlu banyak, satu hari mungkin setengah jam saja, tapi buat selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu hasilnya lebih baik dibanding kita fokus, kita kasih waktu 4 jam tapi satu hari saja. Besoknya pasti akan lupa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kuncinya ketika lupa, kita ulang, maka dia akan balik. Dia akan lebih kuat di kepala kita. Jadi semakin sering lupa, ketika mengulang lagi, itu hakikatnya makin kuat ikatannya. Ya, dan ini hanya berlaku kalau kita buat berterusan. Ya, seperti surat Al-Fatihah yang kita hafal. Kita tidak ada yang menghafal Al-Fatihah. Sudah hafal sendiri. Kenapa bisa hafal? Ya tiap hari kita baca. Walaupun cuma 7 ayat, tapi tiap hari kita baca. 17 rakaat kita sholat. Ya, 17 rakaat kita sholat, kita baca Al-Fatihah tiap rakaat. Tentunya hafal. Bangun tidur suruh baca pun hafal. Ya. Nah, jadi intinya adalah sering diulang. Ya, jadi kalau surat-surat juz 30 ini kunci menaklukkannya adalah dengan sering diulang. Nah, itu tipsnya. Ya. Boleh juga kalau yang sudah agak uzur, agak tua, sehingga mungkin kemampuan menghafalnya agak sedikit kurang atau sibuk, mungkin juga bisa memulai dengan mentadaburi maknanya. Ya. Saya punya kawan sudah agak berumur, dia menghafal dengan cara yang agak unik. Baru saya jumpa dengan nih dia seorang nih. Dia menghafal artinya dulu. Jadi ketika dia lupa, dia coba cari-cari artinya secara bahasa Indonesia, kemudian dia cari padanannya bahasa Arab. Luar biasa. Ya, itu bisa juga sebagai satu metode ya. Jadinya yang kita baca, yang kita hafal, kita faham. Dan itu lebih kuat juga biasanya seperti itu. Karena kita jadi tahu ceritanya, dan kalau kita kelupaan, kita bisa tahu katanya yang mana yang sebetulnya cocok untuk perkara ini. Ya, karena surat At-Takwir ini mirip dengan surat Al-Insyiqaq. Ya, ada satu kata dengan kata lain yang berbeda sedikit. Makanya kalau kita ngafal mati, kadang-kadang kalau lupa bisa lari ke surat yang lain. Loh kok ya jadi ini? Kadang-kadang pindah lagi ke sini. Nah, itu sering berlaku. Makanya penting juga untuk memahami maknanya. Ya, jadi kalau kesulitan menghafal, maka baliklah kepada maknanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi semoga berhasil menghafal surat At-Takwir. Insyaallah ya. Juz 30 ini memang agak unik. Kalau misalnya saran saya kalau belum pernah menghafal Al-Quran sama sekali, ya usahakan memulai dari surat Ad-Duha kemudian ke bawah atau dari surat An-Nas sampai dengan Ad-Duha. Nah, itu dulu lah. Karena itu surat-surat lazim yang biasa kita baca dalam sembahyang. Jadi kita bisa metode itu. Jangan ditarik ke belakang sampai surat An-Naba karena dia agak berat nanti. Kata-katanya makin banyak yang rumit. Ya kalau dari surat Ad-Duha sampai surat Anas kita mungkin masih ingat karena sering sholat, sering dibaca sama imam. Jadi kadang-kadang masih ingat. Mungkin surat-surat yang agak panjang seperti Al-Fajr yang kadang-kadang mungkin kita agak sering terlupa. Tapi surat-surat yang lain seperti surat Al-Kafirun, ya, seperti surat Al-Kausar, kita sudah sering dengar imam baca jadi lebih gampang. Jadi kalau bagi yang baru mulai menghafal, mulai dari surat itu dulu, ya. Kemudian setelah selesai surat At-Duha bagaimana Ustaz? Langsung balik kepada juz 1. Ya, karena perkataan di juz 1 itu ya Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sebagian itu lebih mudah dihafalkan dibanding dengan juz amma. Ya, sisakanlah juz ammanya pelan-pelan ketika sudah mulai terbiasa. Ya. Nah, itu tips saya lah. Kalau budak-budak atau anak-anak biasanya menghafal dari belakang karena kan ya mengikut kepada kelaziman. Jadi ada metode yang seperti yang saya bilang tadi, atau beberapa pondok-pondok atau mahat-mahat juga ada metode dia dari belakang. Juz 30, juz 29, juz 28, 27, 26, setelah selesai 26 baru balik kepada juz 1. Nah, juz 1, 2, 3 sampai juz 25. Ya, begitu. Saya dulu ketika menghafal menggunakan metode yang tadi itu. Juz 30, 29, 28, 27, 26.
kemudian balik ke juz 1 sampai ke juz 25. Ya itu, karena dulu sempat menghafal waktu masih SMA, jadi kebetulan mungkin dari sisi apa namanya kemampuan juga masih remaja, jadi masih semangat, masih banyak gitu. Kalau sekarang mungkin agak berat ya, karena saya tengok teman-teman saya yang baru mulai menghafal itu kesulitan menghafal juz 30, juz 29, karena memang surah juz-juz itu tidak bisa dihafal dalam waktu yang singkat ya. Jadi kalau tidak salah minimal untuk memungkinkan juz yang belakang tadi 30, 29, 28 itu kebiasaannya setahun. Jadi setelah setahun hafal juz 30 itu perlu waktu setahun untuk mengulangnya supaya betul-betul kuat. Begitu juga dengan juz 29. Jadi memang saya ingat saat itu 5 tahun setelah saya SMA ya, kemudian lulus kuliah baru rasanya juz 26 sampai 30 itu mungkin kuat ya. Karena memang perlu sewaktu selama itu untuk memungkinkannya ya. Karena harus juga dimungkinkan yang tengah dibaca dan juga memurojaah juz-juz yang lama. Ya, jadi itu perlu jadwal yang kita buat secara disiplin. Kalau enggak nanti yang baru hafal yang lama lupa. Ya begitu juga nanti ada lagi juz yang baru hafal yang lama lupa. Jadi intinya adalah banyak mengulang. Ya, itu jadi saya kasih tahu metode-metodenya untuk menghafal juz 30. Ada beberapa cara ya, tapi jangan susahkan dirilah. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana yang mudah dari Al-Qur'an. Jangan siksa diri kita sendiri, jangan buat kesukaran kepada diri kita. Ya, jadi kalau kita rasanya mudah sampai atuha ya sudah, nanti lompat ke yang mudah. Kalau kita jumpa ayat yang susah, lewati saja. Ambil ayat yang mudah, nggak apa-apa. Nanti balik situ lagi. Ya, jangan sampai kita terdesak satu tempat, kemudian jadinya kita futur semangat kita. Jangan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup ya pembahasannya, jadi dalam sekali mengenai tafsir. Tapi insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi tazkirah juga bagi diri kita. Dan mengingat kembali hakikat diri kita di dunia ini sebagai hamba Allah, yang mana nanti apa yang kita nikmati ini, apa-apa yang kita rasakan ini akan hilang, dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amal-amal kebaikan kita dan juga dosa-dosa kita.